makasih ya. Menjawab salam itu hukumnya wajib ya, walaupun wajibnya adalah fardu kifayah. Ya. Silakan untuk apa? Untuk kita kan presentasi hari ini. Ya. Ada yang apa? Ada yang bersedia untuk spontan presentasi? Ada? Ada yang spontan? Kok diam saja? Apakah Bapak yang harus menunjuk? Ya, Bapak yang menunjuk atau ada yang spontan untuk presentasi? Gimana ya nih? Kok diam-diam aja nih? Tidak punya pendapat? Dari kelompok 6, Pak. Boleh, Pak. Nah, kelompok 6 ya silakan. Ya silakan kelompok 6 siap-siap untuk presentasi dan bisa jadikan sebagai host kali ya Ilham ya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin presentasikan hasil diskusi kami tentang injeksi clindamycin fosfat. Kami yang beranggotakan saya sendiri Ilham Syafitra. Selanjutnya ada Nurul Izzah Malia, ada Haridil Kital, Cindy Mania Zahra, dan Cynthia Rahmi Putri. Selanjutnya definisi injeksi multiple dose akan dibacakan oleh Cindy Mania. Yang pertama adalah definisi injeksi multiple dose. Menurut FI 6, sedian parenteral adalah sedian yang ditujukan untuk penyuntikan melewati kulit atau batas jaringan eksternal lain, mengalir langsung ke pembuluh darah, organ, atau jaringan. Sementara itu, injeksi adalah sedian yang ditujukan untuk pemberian parenteral, dapat dikonstitusi atau diencerkan dahulu menjadi sedian sebelum digunakan. Wadah untuk sedian injeksi dibagi menjadi dua macam, antara lain dosis tunggal atau single dose, dan dosis ganda atau multiple dose. Wadah dosis ganda atau multiple dose adalah wadah satuan ganda, yaitu wadah yang memungkinkan dapat diambil isinya beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu, atau kemurnian sisa zat dalam wadah tersebut untuk bahan yang digunakan hanya secara parenteral. Penutup wadah dosis ganda harus memungkinkan pengambilan isi tanpa membuka atau merusak penutup. Penutup harus memungkinkan penetrasi oleh jarum suntik, dan pada waktu jarum suntik dicabut, segera menutup untuk melindungi wadah dari kontaminasi. Wadah dosis ganda dilengkapi dengan penutup karet dan plastik untuk memungkinkan penusukan jarum suntik tanpa membuka atau merusak tutup. Bila jarum ditarik kembali ke wadah, lubang bekas tusukan akan tertutup rapat kembali dan melindungi isi dari pengotoran udara bebas. Validasi integritas wadah dosis ganda harus termasuk verifikasi seperti pencegah kontaminasi mikroba atau hilangnya isi produk untuk mengantisipasi penusukan berulang pada penggunaan. Pada umumnya, wadah untuk sedian dosis ganda mempunyai bentuk vial atau flakon. Sedian injeksi vial adalah salah satu wadah dari bentuk sedian steril yang umumnya digunakan pada dosis ganda dan memiliki kapasitas atau volume 0,5 sampai 100 ml dan juga dapat digunakan untuk mewadahi serbuk bahan obat,
larutan atau suspensi dengan volume sebanyak 5 mili atau lebih besar. Bila diperdagangkan, botol ini ditutup dengan sejenis logam yang dapat dirobek atau ditembus oleh jarum injeksi untuk menghisap cairan injeksi. United States Pharmacopoeia atau USP mempersyaratkan vial dosis ganda untuk injeksi diberikan batas penggunaan 28 hari setelah penggunaan pertama kali kecuali label produk atau dalam bungkusnya menyatakan sebaliknya. Penggunaan vial dosis ganda harus memperhatikan hal berikut, yaitu mematuhi teknik aseptik yang ketat saat penggunaan vial, menggunakan jarum steril baru dan alat suntik steril baru untuk setiap penggunaannya, melepas semua alat akses vial, menyimpan vial di tempat yang bersih dan terlindungi menurut petunjuk pabrik, misalnya pada suhu ruang atau lemari pendingin, dan memastikan vial yang sterilitasnya terganggu untuk segera dibuang. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam formulasi sediaan injeksi dalam wadah dosis ganda adalah memerlukan pengawet, karena wadah dosis ganda memungkinkan untuk dapat diambil isinya beberapa kali tanpa mengakibatkan perubahan kekuatan, mutu, atau kemurnian sisa zat dalam wadah tersebut. Penggunaan pengawet terutama untuk wadah dosis ganda untuk menghambat mikroba yang masuk secara tidak sengaja selama atau setelah proses produksi. Efektivitas dari pengawet itu sendiri umumnya dipengaruhi oleh dua hal, yaitu konsentrasi dari pengawet dan jumlah mikroorganisme yang mengkontaminasi. Contoh pengawet yang lazim digunakan dalam formulasi sediaan parenteral adalah benzil alkohol sebanyak 1% sampai 2%, chlorobutanol 0,2% sampai 0,5%, dan klororektol 0,1% sampai 0,2%. Selanjutnya adalah contoh kajian preformulasi dari clindamycin fosfat. Dari pemberiannya, serbuk hablur putih sampai hampir putih, higroskopis, tidak berbau atau praktis tidak berbau, dan rasanya pahit. Lalu nama kimianya metil 7-kloro 678-tridioksienam 1-metil trans 4-propil L2-pirolidina karboksamidol 1-tio L-treo alfa-D galactopiranodisida 2-dihidrogen fosfat. Dan berikut adalah struktur kimia dari clindamycin fosfat, lalu rumus molekulnya C18H34, C1N2O8PS, dan berat molekulnya 504,96 gram per mol. Selanjutnya adalah sifat fisikokimia dari clindamycin fosfat. pH untuk zat aktifnya antara 3,5 dan 4,5, sedangkan untuk sediaan injeksinya antara 5,5 dan 7,0. Untuk larutannya mudah larut dalam air, sukar larut dalam metanol mutlak, sangat sukar larut dalam aseton, praktis tidak larut dalam kloroform, dan dalam benzen dan dalam ether. Untuk titik didihnya 159 derajat Celcius. Sedangkan untuk stabilitasnya pada panas, clindamycin fosfat stabil pada suhu tidak melebihi 30 derajat Celcius. Untuk hidrolisis, tidak terhidrolisis pada suhu kamar, yaitu pH 5 hingga 9. Dan cahaya stabil di udara dan pada saat terkena cahaya. Untuk wadah penyimpanan dalam wadah dosis tunggal atau dosis ganda, sebaiknya dari kaca tipe 1 atau dalam wadah plastik yang sesuai. Kesimpulannya yaitu zat aktif mudah larut dalam air, zat aktif memiliki rentang pH antara 3,5 dan 4,5, sedangkan rentang pH sediaan injeksi clindamycin fosfat antara 5,5 sampai 7, sehingga tidak dibutuhkan penambahan dapar. Zat aktif tidak stabil apabila dipanaskan di atas suhu 30 derajat Celcius, sehingga tidak bisa disterilisasi secara autoklav atau pemanasan basah pada suhu 121 derajat Celcius. Jadi pada sediaan ini sterilisasi dilakukan secara filtrasi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul Izzah Amalia. Selanjutnya pendekatan formula. Yang pertama, bahan-bahan yang digunakan ialah clindamycin fosfat dengan jumlah persen 15% digunakan sebagai zat aktif, dinatrium edetat 0,05% sebagai chelating agent. Yang ketiga ada benzil alkohol 1% sebagai preservative agent. Yang keempat ada NaOH sebagai pH adjuster, HCl sebagai pH adjuster, dan vapor injection di 6 mili sebagai pelarut. Next, nih. Selanjutnya ada perhitungan tonisitas. Clindamycin fosfat sebanyak 15% dengan delta TF-nya 5% 0,24, sehingga untuk 15% sama dengan 0,72. Untuk benzil alkohol 1%, delta TF-nya 0,09 dan dinatrium edetat sebanyak 0,05% dengan delta TF 0,07, sehingga didapatkan totalnya 0,817. Untuk perhitungan penyimbangannya, untuk sediaan 6 ml, maka tiap vialnya dilebihkan 0,3 ml.
sehingga sediaannya menjadi 6,3 ml, di mana clindamycin fosfat 15% sama dengan 15 gram per 100 ml dikali 6,3 ml, didapatkan hasil 0,945 gram. 45 mg. Benzel alkohol 1% didapatkan 0,03 gram atau sama dengan 63 mg, dan dinatrium edetat 0,05% didapatkan 3,15 kali 10 pangkat minus 3 mg. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu persiapan proses produksi. Untuk formulasi clindamycin fosfat, alat yang digunakan yaitu glass cooker sebanyak 6 buah, beker glass sebanyak 6 buah, Polymer sebanyak 6 buah, pinsel logam sebanyak 5 skip buah. saja Pak Ilham. Ini tidak perlu barangkali apanya jenis bahan jumlahnya itu. Ya. Mungkin next, Cindy. Ini bahan apa Pak? Formulanya tadi udah? Bahannya belum Pak. Formulanya sudah belum? Nah ini. Bahan yang digunakan yaitu clindamycin fosfat, bahan yang digunakan yang pertama yaitu clindamycin fosfat sebanyak 945 gram, yang kedua yaitu dinatrium edetat, yang ketiga benzyl alkohol, yang keempat NaOH, yang kelima HCl, yang keenam aqua pro injection, dan wadah yang digunakan yaitu vial dan tutup vial. Selanjutnya cara sterilisasi yang digunakan untuk alat gelas ukur, beker gelas, Erlenmeyer, kaca arloji, batang pengaduk, terong gelas, dan pipet tetes. Caranya alat bungkus dengan kertas padi dan diikat dengan benang jagung, disterilisasi menggunakan autoclave 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya alat pinsel logam dan spatula logam, alat bungkus dengan aluminium foil, disterilisasi menggunakan oven 30 menit pada suhu 180 derajat Celcius. Selanjutnya itu karet pipet, sterilisasi dengan direndam dalam etanol 70% selama 24 jam. Selanjutnya kertas membran 0,22 dan 0,45 mikrometer. Kertas dibungkus dengan kertas padi, disterilisasi menggunakan autoclave 15 menit pada suhu 121 derajat Celcius. Selanjutnya itu kertas pH, sterilisasinya menggunakan sinar UV. Selanjutnya cara sterilisasi bahan clindamycin fosfat, dinatrium edetat, benzyl alkohol, NaOH, HCl, dan aqua pro injection. Cara sterilisasinya sterilisasi filtrasi dengan menggunakan kertas membran 0,22 mikrometer karena stabil pada suhu tidak melebihi 30 derajat Celcius. Vial dan tutup vial sterilisasi menggunakan oven 30 menit pada suhu 140 derajat Celcius dan tutup vial direndam dengan etanol 70% selama 30 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya India. Selanjutnya untuk proses produksi yaitu penimbangan dan pengolahan. Yang pertama penimbangan. Penimbangan untuk satu batch produksi jumlah sediaan yang akan dibuat yaitu 1000 vial. Untuk sediaan yang di atas 5 mili, maka sediaan akan dilebihkan 0,30 mili dari jumlah sediaan yang seharusnya. Sehingga volume sediaan yang akan dibuat untuk satu batch yaitu 6 tambah 0,30 dikali 1000 yaitu 6.300 mili. Untuk penimbangan bahan-bahannya, yang pertama itu clindamycin fosfat untuk setiap sediaan itu 945 mg, untuk tiap batch itu 945 gram. Bahan yang kedua itu dinatrium edetat, untuk satu sediaan itu 3,15 mg, untuk satu batch itu 3,15 gram. Untuk benzyl alkohol, untuk satu sediaan itu 63 mg, dan untuk satu batch itu 63 gram. Untuk NaOH dan HCl itu disesuaikan dengan pH dan sediaan yang dibuat nanti. Yang terakhir itu aqua pro injection untuk satu sediaan itu dicukupkan 6,3 mili. Dan untuk jumlah tiap batch itu dicukupkan 6.300 ml. Untuk tahap pengolahan, yang pertama itu persiapan alat dan bahan. Alat dan wadah yang akan digunakan disterilisasi dengan metode yang sesuai. Sterilisasi alat dilakukan di ruang D. Untuk bahan, sterilisasi disesuaikan dengan stabilitas bahan, terutama zat aktif terhadap suhu tinggi. Pada sediaan vial clindamycin ini dilakukan sterilisasi bahan menggunakan metode filtrasi karena zat aktif tidak tahan terhadap panas.
Sterilisasi dilakukan di akhir dengan cara filtrasi menggunakan kertas membran 0,22 mikrometer dan dilakukan di ruang A. Selanjutnya penimbangan bahan. Penimbangan bahan dilakukan pada ruang D. Sterilkan area penimbangan dengan etanol 70%. Timbang bahan aktif dan bahan tambahan sesuai dengan perhitungan yang sudah dilakukan. Khusus untuk benzel alkohol, penimbangan dilakukan menggunakan cawan penguap. Semua alat dan bahan dipindahkan ke ruang pencampuran. Pemindahan ini dilakukan dengan memasukkan alat dan bahan ke dalam keranjang dan meletakkannya melalui transfer box. Ruang pencampuran yang bisa digunakan adalah ruang C. Selanjutnya, yaitu melarutkan zat aktif dan eksipien dengan API di dalam Erlenmeyer. Yang pertama, larutkan zat aktif, yaitu clindamycin fosfat dengan API dalam Erlenmeyer A sampai larut sempurna. Lakukan hal yang sama dengan benzyl alkohol, dinatrium edetat, NaOH, dan HCl pada Erlenmeyer yang berbeda. Selanjutnya itu pencampuran bahan. Campurkan larutan yang berada dalam Erlenmeyer A, yaitu larutan zat aktif, dengan Erlenmeyer C, yaitu larutan creatine agan. Lalu tambahkan larutan benzyl alkohol yang terdapat pada Erlenmeyer B ke dalam campuran larutan tersebut. Tambahkan aqua pro injection 90% dari volume total. Selanjutnya lakukan pengukuran pH dan adjust pH. Disesuaikan dengan pH sediaan, yaitu antara 5,5 dan 7. Tambahkan HCl 0,1 N untuk menurunkan pH atau NaOH 0,1 N untuk menaikkan pH. Genapkan aqua pro injection hingga 100%. Langkah berikutnya itu sterilisasi sediaan. Setelah sediaan selesai dibuat, alirkan dulu gas N2 untuk membersihkan O2 dari tank. Hal ini bertujuan untuk menghambat pertumbuhan bakteri pada sediaan. Sebelum melakukan sterilisasi, sediaan dipindahkan terlebih dahulu ke ruang steril. Pemindahan dilakukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya, yaitu memasukkan sediaan ke dalam keranjang dan dilarutkan melalui transfer box. Saring larutan dengan membran filter 0,4 mikrometer melalui corong yang sudah dilapisi dengan kertas saring, yang telah dibasahi dengan sedikit API untuk memfilter partikulat yang terdapat pada sediaan. Lalu dilanjutkan dengan filtrasi menggunakan membran 0,22 mikrometer untuk memfilter mikroba atau sterilisasi akhir dari sediaan. Berikutnya itu pengemasan sediaan. Masukkan sediaan ke dalam vial yang telah disterilisasi. Proses ini masih dilakukan di ruang steril. Lakukan penutupan vial dengan stopper. Pada tahap ini sediaan sudah bisa dipindahkan dari ruang steril. Yang terakhir itu pemberian label dan pengemasan sekunder. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Farid. Baiklah, yaitu evaluasi sediaan. Yang pertama, evaluasi fisika. Pada evaluasi fisika terdapat 5 jenis evaluasi, yaitu yang pertama organoleptis, yaitu menggunakan jumlah sampel satu vial dengan syarat memenuhi syarat bila tidak ditemukan pengotor dan larutan. Selanjutnya, uji penetapan pH. Jumlah sampel yang digunakan adalah 10 vial dengan syarat pH dalam rentang dari 5,5 sampai dengan 7. Selanjutnya, evaluasi bahan partikulat, yaitu jumlah sampel yang digunakan gabungan dari 10 unit wadah pada injeksi volume kecil besar dari 10 kecil dari 10 apabila selanjutnya uji kejernihan larutan. Jumlah sampel yang digunakan adalah 10 vial dengan syarat tidak ditemukan adanya serat atau zat pengotor. Uji penetapan volume injeksi dalam wadah. Jumlah sampel yang digunakan adalah 1 atau lebih wadah jika volume 10 mili atau lebih. Syaratnya adalah volume yang diukur memenuhi sekurang-kurangnya 40% volume dan kapasitas tertera.
atau pada garis-garis penunjuk volume gelas ukur menunjukkan volume yang ditampung, bukan yang dituang. Selanjutnya evaluasi fisika. Yang pertama itu identifikasi jumlah sampel yang digunakan adalah 1 vial dengan syarat waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sama dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. Selanjutnya penetapan kadar jumlah sampel yang digunakan adalah 10 vial dengan syarat clindamycin fosfat setara dengan tidak kurang dari 90% dan tidak lebih dari 120% clindamycin. Selanjutnya evaluasi biologi. Yang pertama uji sterilitas dengan cara inokulasi langsung. Jumlah sampel yang digunakan adalah 10% isi wadah, tetapi tidak kurang dari 20 mili. Syaratnya adalah tidak terjadi pertumbuhan mikroba. Selanjutnya uji endotoksin bakteri, jumlah sampel yang digunakan adalah 10 vial, tidak lebih dari 0,58 unit endotoksin per miligram clindamycin. Selanjutnya uji efektivitas antimikroba, jumlah sampel yang digunakan adalah 5 wadah dengan syarat bakteri atau koloni tidak kurang dari 1 log reduksi dari jumlah hitungan awal pada hari ke-7, tidak kurang dari 3 log reduksi dari hitungan awal pada hari ke-14 dan tidak meningkat sampai dengan hari ke-28. Untuk kapan dan kamir, koloni tidak meningkat dari jumlah hitungan awal sampai hari ke-7, 14, dan 28. Sekian presentasi dari kelompok 6, dikembalikan kepada moderator. Ya, moderator Bapak ya. Ya, langsung aja lah Ilham sebagai moderator Pak sebagai pendamping jalannya diskusi. Itu kita mengharapkan ini kan metodenya SCL ya. SCL semua grup berperan aktif. Nah, saya hanya mendampingi dan mungkin saja kalau sekiranya ada yang di luar topik nanti kita coba menetralkan, meluruskan diskusinya. Silakan. Ilham, silakan ambil alih Ilham, Bapak akan mendampingi diskusinya saja. Baik Pak, Ya. mungkin setelah diskusi kami tadi, mungkin ada dari teman-teman lain, ada yang ingin menanggapi atau yang ingin bertanya? Izin menanggapi, Ilham. Baik, Rina. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sherina dengan BP 1911013022. Mungkin yang untuk di bagian evaluasi kimia, untuk kelompok penyaji boleh ditambahkan evaluasi keseragaman sediaan, karena evaluasi tersebut merupakan evaluasi yang digunakan untuk semua sediaan. Kemudian tadi yang di bagian evaluasi biologi itu ada uji endotoksin bakteri. Nah, yang untuk uji endotoksin itu hanya untuk sediaan infus, jadi tidak diletakkan di sediaan multidot. Terima kasih, dikembalikan. Baik, terima kasih kepada Sherina atas tanggapannya. Baik, kami terima. Mungkin ada dari teman-teman lain yang ingin bertanya atau menanggapi dari diskusi kami, presentasi kami. Izin menanggapi, Ilham. Silahkan, Jennifer.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jennifer Febriana, BP 1911-01-1008. Jadi di sini Jenny juga menganggapi untuk evaluasi biologinya mungkin bisa ditambahkan potensi antibiotik karena senyawa yang mau dibikin itu kan termasuk kepada golongan antibiotik. Kemudian jadi ingin bertanya lagi, kelompok 6 kan tadi memakai apa tadi tuh? Memakai chelating agent. Jadi apa alasan dari kelompok 6 itu menambahkan chelating agent? Soalnya dari preform yang dibuat nggak ada yang berpengaruh pada logam-logam gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Jennifer atas tanggapan dan pertanyaannya. Mungkin dari rekan-rekan dari kelompok 6 ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Jennifer atau dari teman-teman lain yang bisa menjawab dipersilahkan juga. Terima kasih. Silakan pertanyaan lainnya ini belum apa ya belum begitu semangat lagi sepertinya nih. Silakan yang lain. Mungkin pada teman-teman lain, jika masih ada yang ingin menanggapi atau pertanyaan dipersilahkan, atau ada juga yang ingin menjawab pertanyaan dari Jennifer tadi juga dipersilahkan dengan senang hati. Terima kasih. Izin bertanya Ilham. Ya, silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Novia Yolamahir Rahmadani, BP 1911-1048. Sebelumnya ingin bertanya kepada kelompok 6. Tadi kan udah dibahas juga kan sedikit tentang pengawet. Nah, betapa pentingnya pengawet di sediaan multiple dose karena penggunaannya akan dilakukan seringan. Nah, tadi ada beberapa contoh pengawetnya itu kayak benzil, klorida, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita tahu kan pengawet ini gunanya untuk mengatasi kontaminasi kan setelah produk itu. Nah, itu berarti kan pengawet yang harus memiliki spektrum luas. Spektrum luasnya itu berarti harus bisa mengatasi bakteri gram negatif, positif, juga kapang dan kapang kan. Nah, jadi di sini pemilihan teman-teman terhadap benzil alkoholnya apakah sudah mencakup hal tersebut ataukah harus dikombinasikan dengan yang lain? Terima kasih. Dikembalikan Ilham.
Gimana? Apa vakum? Silakan untuk diskusikan. Izin menjawab, Pak. Iya. Izin menjawab pertanyaan dari Jennifer, Pak. Kenapa digunakan clatting agent? Jadi digunakannya clatting agent itu yang pertama karena pada formulasi di HOPM juga ada itu, dan alasan kedua adalah karena tadi kan kita menggunakan bensin alkohol sebagai pengawet. Nah, untuk meningkatkan efektivitas dari pengawet itu, salah satunya bisa dengan cara menambahkan ETA atau dinatrium edetat. Gitu, Pak. Bagaimana? Kaitan antara bensin alkohol dengan EDTA gimana kaitannya? Kaitannya itu karena di sini menggunakan bensin alkohol sebagai pengawet untuk meningkatkan efektivitas dari bensin alkohol itu salah satunya bisa dengan cara menambahkan clatting agent seperti dinatrium edetat. Ya, memang seperti itu. Ya. Kalau saya lihat, kalau clatting agent itu jelas ya, clatting itu apa itu clatting? Agen pengkelat, Pak. Ya, agen pengkelat. Nah, kaitannya dengan preservatif apa? Kalau yang saya baca di diktat praktikum, Pak, katanya efektivitas dari benzalkonium klorida itu bisa meningkat dengan penambahan ETA 0,02%. Ya, efektivitas dari sudut apa? Nah, yang satu kan preservatif. Preservatif kan hubungannya dengan mikroorganisme. Kemudian EDTA itu hubungannya dengan apa? Dengan preservatif rasanya ada hubungan yang sinergis. Clatting agent itu kan hubungannya dengan logam-logam ya. Dengan logam-logam. Apakah logam dari mana ini? Kan itu permasalahannya sekarang. Nah, kalau kita menggunakan sediaan takaran dalam bentuk tunggal ampul kan enggak pakai bahan pengawet kan, tapi ada dalam formulanya. Iya, berbeda fungsi. Gimana kira-kira? Coba diskusikan yang lain lagi. Baca fungsi. Ya barangkali ya kalau sekiranya kita gunakan injeksi rekonstitusi, itu EDTA tidak perlu ya. Ya, walaupun dia sama-sama dalam bentuk ampul ya, dalam bentuk vial ya. EDTA sana. Injeksi apa ya tanpa seperti rekonstitusi, EDTA diperlukan. Terutama sekali wadahnya wadah gelas. Gimana kira-kira letak kepentingan kita menambahkan EDTA di dalam formula injeksi takaran ganda itu? Iya, Pak. Iya, karena kita Pak tadi dapat kelas A, sekarang kelas B kita akan. Kelas B. Ya.
Kalau kelas A tadi dua presentasi ini apa ya, yang ada